Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosyida Muslimah. Nomor induk mahasiswa 0602032047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktivian Fadila Arif dengan NIM 060203200048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Afani Asmataskia dengan NIM 060203200049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Tabita dengan NIM 060203200050. Kami akan menjelaskan tentang sumber rujukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber rujukan dalam perencanaan karya tulis. Kita memerlukan bahan penulisan untuk membuat sebuah karya tulis. Yang dimaksud dengan bahan penulisan di sini adalah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Pengertian rujukan atau referensi adalah segala bentuk teori atau argumentasi yang digunakan untuk menunjang sebuah ide, gagasan, teori atau argumentasi untuk mempertegas maksud yang ingin disampaikan melalui tulisan maupun lisan. Adapun tujuan referensi diantaranya yaitu 1. Memperkuat argumentasi atau teori, 2. Menghindari plagiarisme, 3. Menghargai karya orang lain, 4. Memberikan informasi kepada pembaca. Adapun sumber-sumber referensi diantaranya yaitu buku, surat kabar atau majalah, jurnal, internet, wawancara, dan angket. Di antara sumber-sumber referensi tersebut, yang paling sering digunakan dan sangat disarankan dalam penulisan sebuah karya tulis adalah buku. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, perpustakaan digital. Pengertian perpustakaan digital ialah sistem informasi yang mempunyai berbagai layanan dan objek yang mendukung akses informasi melalui perangkat digital. Layanan informasi ini digunakan oleh perpustakaan untuk mempermudah pencarian informasi seperti buku, jurnal, gambar, atau database dengan cepat, tepat, dan akurat tanpa perlu datang ke perpustakaannya secara langsung. Salah satu perbedaan mendasar antara perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital terletak pada bentuk fisik koleksi. Pada perpustakaan konvensional, koleksi perpustakaan dalam bentuk tercetak dan mempunyai tempat fisik yaitu di rak koleksi. Sedangkan untuk digital, bentuk fisik koleksi tidak ada, namun tetap mempunyai ruang di perpustakaan dan pemustaka tidak perlu datang ke perpustakaan. Konsep perpustakaan digital juga berbeda karena untuk dapat mengakses informasi, pemustaka membutuhkan perangkat komputer atau gadget dan jaringan internet. Lalu apa sih peran perpustakaan digital di sekolah? Jadi peran perpustakaan digital di sekolah adalah sebagai salah satu pusat sumber belajar. Fungsi pusat sumber belajar antara lain meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Perpustakaan digital bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang sudah dipublikasikan. Dengan tidak terbatasnya informasi, terutama sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa dan guru melalui perpustakaan digital akan berdampak pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi sudah bergeser ke student-centered, active learning, dan pembelajaran berbasis aneka sumber. Perpustakaan yang terkoneksi secara intra maupun internet ke setiap ruangan kelas memungkinkan guru dan siswa dapat belajar lebih efektif, karena dapat mengakses informasi atau sumber belajar dari ruangan kelas dan tidak harus ke perpustakaan secara fisik. Penjelasan selanjutnya akan saya berikan kepada Fani. Pemanfaatan software dalam mengelola sumber rujukan. Software untuk menyusun daftar pustaka yang memungkinkan untuk membuat perpustakaan daftar pustaka sendiri yang terhubung oleh software pengolah kata, misalnya MS Word. Menyimpan referensi ke dalam suatu database. Referensi otomatis juga mengurangi kesalahan yang sering terjadi
ketika membuat nomor pada daftar pustaka secara manual. Software untuk menyusun daftar pustaka sangat efisien dalam menghemat waktu dengan 1. Memasukkan atau mengimpor kutipan online sehingga tidak perlu mengetik referensi secara manual. 2. Menyisipkan referensi secara akurat saat ingin memindahkan atau menghapus konten. Yang ketiga, membuat daftar pustaka dengan gaya referensi tertentu, misalnya Harvard atau Vancouver dengan satu klik tombol. Yang keempat, mencatat informasi kutipan secara akurat. Ada beberapa aplikasi software yang digunakan untuk membuat rujukan secara otomatis. Misalnya, Mendeley, Zotero, EndNote, Papers, dan juga MS Word versi terbaru, dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Mendeley. Mendeley adalah software aplikasi yang dapat membantu mengelola rujukan dalam penulisan seperti skripsi, karya ilmiah, tesis, dan lain-lain. Mendeley juga bisa digunakan untuk penulis yang ingin berkolaborasi dengan penulis lain secara daring, serta juga bisa menemukan publikasi penelitian terakhir yang diunggah pada jurnal. Berbagai macam rujukan seperti buku, artikel dari jurnal, artikel dari media daring yang berbentuk PDF bisa disimpan dan dapat diberi keterangan untuk mempermudah pencarian. File-file yang disimpan juga bisa dibuka dan dibaca, dan juga bisa ditambah catatan-catatan seperti sticky notes. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa software aplikasi yang digunakan untuk membuat rujukan secara otomatis. Aplikasi Zotero dapat di-download di www.zotero.org. Meskipun aplikasi ini bekerja secara online, tapi jangan khawatir, kita tetap dapat browsing secara offline untuk menemukan referensi yang sudah kita masukkan di database komputer yang kita gunakan. Selanjutnya ada EndNote, yakni paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat membuat esai atau artikel. Aplikasi ini diciptakan dan dikembangkan oleh Thomson Reuters dari tahun 2000 dan dikembangkan hingga tahun 2013. Fungsi EndNote diantaranya untuk mengelola database atau referensi, untuk mengolah gambar, untuk melacak referensi online, dan untuk menyusun bibliografi manuskrip. Yang terakhir ada Microsoft Word atau Word. Aplikasi ini sudah ada sejak kita menginstal Microsoft Office, sehingga kita tidak perlu repot-repot mendownload aplikasi ini. Microsoft Word yang sudah diinstal ketika menginstal Microsoft Office sudah dilengkapi dengan kemampuan menulis daftar pustaka atau referensi yang cukup baik. Namun, untuk penelusuran dan penyimpanannya masih belum dapat dilakukan dengan jaringan internet. Microsoft Word ini juga memiliki kelemahan, salah satunya yakni fitur ini tidak terdapat tautan atau attachment dengan sumber referensi dalam bentuk PDF, sehingga akan mengalami kesulitan dalam penelusuran sumber rujukan yang kita gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.